Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kuliah tentang eh, e-bisnis. Kita sekarang ke arah e-marketing. Sebagai orang ekonomi, kalian pasti sudah lebih paham mungkin dari saya tentang apa itu marketing ya. Cuma di sini e-marketing ini harus dibahas, harus disampaikan meskipun mungkin ini sudah tidak asing bagi Anda semua. Oke, di sini langsung saja kita ke definisinya. Dari singkatannya sudah jelas ya, ini marketing berbasis elektronik ya. Jadi semuanya berbasis elektronik disebut dengan kalau kita pemasaran menggunakan medsos apa itu semuanya sudah disebut dengan e-marketing ya. Apa saja yang dilibatkan dalam hal ini adalah SEO, kemudian email marketing, social media marketing, konten digital, kemudian iklan online, analisis data, dan lainnya. Ya, ke slideshow. Sudah, lalu ini. Nah, kita pasti sudah tahu ya, pentingnya era marketing ini pasti untuk sudah pernah kita bahas waktu kuliah offline. Salah satunya adalah untuk memperluas jangkauan pasar ya. Tadinya misalnya hanya sekitar rumah, sisa seluruh dunia ya. Kemudian bisa meningkatkan interaksi dengan konsumen meskipun tidak dalam satu wilayah, tidak harus bertatap muka, itu bisa langsung ya. Karena kadang-kadang konsumen itu ingin lebih tahu bagaimana produk kita, nah butuh interaksi ya kan. Kemudian untuk memperkuat branding dan citra perusahaan, lo kok bisa? Nah, dengan adanya eh, produk-produk video ya yang bisa di branding, itu bisa memperkuat citra dari perusahaan ya. Jadi misalnya produk susu, produk skincare, nah itu bisa di branding dengan video yang bagus. Kemudian ada testimoni dan sebagainya, itu semakin menambah keyakinan dari calon konsumen ya. Kemudian untuk memaksimalkan efisiensi biaya dan waktu ya, dengan adanya internet ini jelas hampir semua lini terpangkas antara biaya dan waktunya. Ya, langsung saat itu bisa langsung di posting, bisa di display ya, tanpa harus datang ke toko misalnya. Dari rumah kita bisa upload produk kita ke internet, ke apa namanya, marketplace dan sebagainya ya. Kemudian untuk pengembangan aeromatik ini jelas ya, melalui perkembangan dari adanya internet. Kalau adanya marketing, ya ada e-marketing, pasti ada internetnya di sana. Ya, mulai dari yang dial up, yang pakai telepon, sekarang sudah pakai jaringan internet yang cepat. Bahkan sekarang sudah ada yang Elon Musk ya. Selanjutnya adalah peningkatan aksesibilitas ya. Semakin banyak, semakin meningkat, infrastrukturnya semakin lengkap. Nah, kemudian munculnya e-commerce ya. Jadi perdagangan itu sudah mulai memunculkan e-marketing ya. Kemudian personalisasi dan pengalaman pengguna. Kalau misalnya apa namanya, orang mengenal cara menggunakan Facebook ya, kemudian IG, kemudian
email, itu semuanya kalau kita sudah pengalaman pasti akan sangat lancar menggunakannya. Ini akan mempercepat perkembangan dari e-marketing. Kemudian yang selanjutnya adalah peran sosial media. Sudah saya jelaskan tadi, sosial media ya, atau media sosial ini sudah jelas ya pengaruhnya. Dengan adanya ambasador, brand ambasador, ada tiktokers, ada testimoni dari para artis. Nah, ini bisa meningkatkan ya, endorse, meningkatkan marketing dari sebuah perusahaan. Kemudian semakin ke sini, semakin maju, sudah ada AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi sekarang bisa otomatis untuk membalas pesan dari konsumen, misalnya mau tanya apa, itu langsung dibalas. Padahal si manusianya ini sedang tidur. Jadi yang menjawab adalah robot dalam bentuk software. Ya. Kemudian dengan AI tersebut akan dilakukan sebuah analisis. Kapan nih enaknya ini jualan? Bulan apa ya? Misalnya, oh kalau jualan telur enaknya nih menjelang Lebaran, menjelang puasa, menjelang tahun baru, misalnya. Ini harganya biasanya naik karena banyak yang mudik ya, mungkin banyak males masak, akhirnya harus membutuhkan makanan-makanan cepat. Ya. Ini analisis. Ya. Kemudian ada Internet of Things. Jadi gabungan mesin dengan internet. Contohnya adalah pengiriman barang secara langsung menggunakan drone. Ini sudah ada di luar negeri ya. Jadi sudah bisa dikembangkan lebih jauh ya. Oke, kita lanjutkan untuk Internet of Things. Tadi sudah kita bahas bahwa Internet of Things adalah perangkat-perangkat, terutama perangkat keras yang dihubungkan dengan internet. Contohnya adalah pengiriman barang di Amazon yang menggunakan drone. Jadi nggak ada macet-macetan, nggak ada alasan. Kemudian alat pengatur inventory barang, di mana alat ini yang seperti papan beroda akan memindahkan barang-barang sesuai dengan peruntukannya ya. Di Alibaba sudah ada. Kemudian di Jepang untuk pemasaran, Jepang sudah menggunakan robot. Jadi seperti untuk customer service, mereka sudah menggunakan robot. Jadi kalau ada customer bertanya sesuatu langsung dijawab oleh robot ya, yang memakai seragam pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian ada ini strategi e-marketing itu banyak sekali. Contohnya adalah search engine optimization atau disingkat SEO. Ini terkenal. Jadi pada intinya
adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan penampakan atau visibilitas suatu situs web. Jadi tujuannya supaya waktu kita nyari misalnya sabun, nah itu kita kepinginnya tiap orang mencari sabun pasti yang muncul adalah produk kita. Nah ini adalah teknik SEO. Atau kita mencari baju, nah produk kita adalah yang tertinggi, paling nomor satu waktu dicari. Nah itu adalah teknik SEO. Nanti kalau Anda berminat, Anda bisa melakukan kegiatan SEO ini ya. Jadi bagaimana caranya supaya sebuah produk ini gampang dicari dan gampang munculnya. Ini adalah SEO, Search Engine Optimization. Jadi bisa pakai Google, Bing, dan lain sebagainya ya. Nah, manfaat SEO dari definisinya sudah jelas, meningkatkan traffic ya. Kalau pencariannya tinggi, biasanya orang akan uh, mengklik yang pertama yang dilihat, biasanya seperti itu. Wah ini kok muncul pertama ya, saya klik dulu deh. Kemudian keterjangkauan lebih luas, jadi SEO ini akan membantu seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan uh, keterjangkauan dari pemasaran yang lebih luas lagi. Kemudian ini juga peningkatan pengalaman pengguna. Jadi SEO ini tidak hanya tentang optimasi engine pencari, tapi juga pengalaman lebih baik kepada pengguna. Jadi konten yang relevan, responsif, dan mudah dinavigasi. Contohnya di Facebook ya, kalau Anda suka posting makanan berlemak atau apa, nanti muncul restoran-restoran yang menyarankan menu tertentu yang berkaitan dengan lemak, atau juga mereka menyarankan iklan produk obat untuk menanggulangi kolesterol, misalnya seperti itu. Nah itu termasuk dari SEO, dan juga berkaitan dengan AI ya. Lanjut, tadi sudah ada. Kemudian untuk manfaat selanjutnya adalah penghematan biaya periklanan ya. Jadi dengan peringkat yang tinggi ini dapat mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar. Jadi biasanya kan kita minta tolong sama orang ini gimana supaya produk kita ini dilihat terus sama orang. Nah, kalau kita ini sudah pinter SEO, maka ini akan secara natural akan sering dilihat oleh orang ya. Kemudian untuk membangun otoritas dan kredibilitas. Situs yang sering muncul ini biasanya dianggap lebih terpercaya. Wah, ini kok sering muncul ya. Saya nyari ini, munculnya ini. Ya, itu ya, yang lain hanya tambahan-tambahan saja. Kemudian ada sosial media marketing. Ya, jadi medsos lah. IG, ya, kemudian Facebook, ya. Masih butuh bantuan nggak? Ya, butuh biasanya seperti Telegram, ya, TikTokers, ya, Facebookers, untuk meningkatkan apa namanya penjualan kita. Contohnya artis-artis yang sering melakukan endorse. Nah, ini dia melakukan uh, kampanye lewat medsos. Nah, bukan kampanye tentang pemilu, tapi kampanye produk tertentu ya. Contohnya untuk sosial media, pembuatan konten bergerak ya. Jadi kalau misalnya ini sering kita lihat kan, kalau misalnya produk kecantikan atau apa, ini akan muncul. Kenapa harus begini? Ini ada
ada ceritanya, ada grafik-grafiknya menunjukkan betapa pentingnya kecantikan, kesehatan, ya. Terus kenapa harus pakai produknya mereka, testimoni ya. Kemudian selain itu kalau kita nggak kepingin repot-repot, kita menggunakan kampanye berbayar, ya. Jadi kita bisa pakai alat mereka yang sudah besar sekali database-nya. Misalnya kita ingin menggagas seluruh mahasiswa atau seluruh orang di Indonesia bisa melihat iklan kita, itu bisa pakai Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, Twitter Ads dan lainnya ya. Kemudian kolaborasi dengan influencer. Nah ini ya, yang tadi Telegram tadi ya, supaya orang lebih percaya. Wah, Pak ini atau Mas ini atau ini ya, kok sering pakai ini ya. Waduh, ini berarti produk ini bagus nih, idola saya pakai itu. Nah itu biasanya bisa mempengaruhi perilaku dari konsumen ya. Kemudian untuk membangun komunitas ya. Ya ini yang bersama dengan Telegram tadi, Telegram dibiayai oleh perusahaan untuk terus memberikan kesadaran kepada audiens atau pengikutnya agar terus menggunakan produk tertentu ya. Kemudian live streaming dan webinars ya. Jadi kalau misalnya Halodoc atau iklan kecantikan, ini ada sesi tanya jawab. Ini kalau ini cara penggunaan produk ini gimana? Nah, ini biasanya live streaming dan webinar ya. Kemudian analisis dan pemantauan ya, semuanya sekarang harus dianalisa. Entah itu yang tadi ya, yang sudah di depan atau yang ini ya, terhadap data yang performa campaign yang efektif ya. Konten marketing. Nah, ini ada lagi tadi ya, dari SEO, kemudian sekarang konten marketing. Ini namanya konten. Lebih fokus ke kontennya yang dijual. Ya. Artikel, video, infografis, podcast, ebook. Jadi misalnya nih, kita membuat iklan layanan masyarakat tentang pentingnya membaca. Nah, kita buat film pendek atau apa ya, bagus. Tapi di dalamnya ada pesan iklan ya, ada yang tersurat maupun tersirat. Jadi ada yang jelas, ada yang samar-samar. Nah ini biasanya seperti ini sekarang ya. Misalnya iklan lagi sibuk nyari minyak goreng. Lalu setelah bingung, mereka kecapean, tiba-tiba mereka itu eh, sudah menyimpan sebuah produk yang dikira nggak terpakai. Nah, setelah dipakai kok bagus banget buat menggoreng. Nah ini bisa jadikan sebagai iklan. Jadi ini menjual konten ya. Ya meskipun seperti orang pemilu itu ya, kita bisa membuat video untuk menaikkan rating pasangan calon dan sebagainya, itu bisa menggunakan konten marketing ya. Jadi bisa menggunakan artikel blog ya. Jadi contohnya kalau ada produk-produk tertentu ya, produk kesehatan, kecantikan, mereka menulis pengalaman mereka, ternyata bagus. Nah itu video konten ya. Infografis ini, infografis ini adalah seperti diagram, kemudian apa namanya, grafis ya. Jadi lihat, oh penjualannya bagus ya. Tapi
penyajiannya bergerak kalau bisa, supaya grafisnya bagus. Jadi datanya bisa gampang dilihat, penampilan juga bagus sehingga banyak yang melihat ya. Kemudian juga bisa lewat e-book atau white paper ya. Tapi biasanya ada yang melakukan ya. Biasanya lebih banyak itu sekarang adalah video dan podcast. Nah, tanya jawab. Misalnya produk pendidikan atau kursus. Ya, ditampilkan si artis ini setelah mengikuti kegiatan kursus di situ dia langsung pintar misalnya. Nah itu kemudian nanti di situ ada si pemilik platform, si artisnya juga, lalu ada tanya jawab. Gimana nih kok bisa apa keunggulan produk kursusan tersebut? Nah, itu bisa disampaikan ya. Jadi intinya bagaimana iklannya bagus itu nggak kelihatan mengajak ya, tapi memberitahu, mengedukasi ya mengenai sebuah produk. Itu saja ya untuk e-marketing. Jadi sebetulnya sudah sering lah kita lihat ya. Dan perkembangannya sudah sangat signifikan. Anda mau pakai yang gratis atau yang berbayar? Kalau berbayar semuanya sudah sediakan, tinggal Anda menggunakan saja. Kalau yang gratis, Anda otomatis biasanya memulai tahap yang lebih panjang, lebih berliku biasanya, dan biasanya harus membuat sendiri. Nah, kalau yang berbayar sudah sering otomatis ya, jadi namanya juga layanan ya. Ini apa? Membayar dengan dana tertentu, maka biasanya punya fasilitas tertentu ya. Oke, itu saja materi perkembangan e-marketing. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.